sembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan saat ini hadir di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami merindu mendengarkan suara Tuhan. Karena itu pakai hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyalurkan kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar adalah firman-Mu, bukan kemampuan manusia berpikir, bukan olah pikir manusia secara pribadi, tapi benar-benar firman-Mu yang mampu mengubahkan sikap hati kami. Firman-Mu yang benar-benar Tuhan mampu mengangkat di saat kami jatuh. Karena itu Tuhan, persiapkan setiap hati kami yang berbicara maupun yang mendengar, sehingga memperoleh tempat dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan berbuah dengan lebat hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap mendengarkannya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, tadi pagi atau tadi malam banyak yang ngechat, Pak saya nggak bisa datang karena A. Ada juga yang ngechat, saya tidak bisa datang karena B. Tapi puji Tuhan masih banyak juga yang datang ya, luar biasa. Dan ini membuktikan bahwa jemaat RCC jemaat yang suka beribadah. Makanya judul khotbah hari ini adalah ibadah yang sejati. Mari kita buka firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Jadi sistemnya ini gantian ya. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Ayat yang ke-25, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Ya, satu-satunya surat di dalam perjanjian baru yang tidak ditahu penulisnya itu ya Ibrani.
Surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani, tapi penulisnya itu nggak dicantumkan di bagian awal. Yang nulis ini sebenarnya siapa? Apakah yang nulis ini adalah Paulus? Karena ada orang yang mengatakan demikian. Sebagian besar penafsir mengatakan bahwa yang menulis surat Ibrani ini adalah Paulus. Dilihat dari gaya penulisannya. Tetapi kalau dilihat dari sistematika penulisan, ada yang mengatakan bahwa ini bukan Paulus yang menulis, tapi lebih condong kepada Apolos. Dan masih banyak lagi teori yang mengatakan siapa dari penulis daripada kitab Ibrani. Tapi kita tidak akan berbicara itu panjang lebar kali ini. Kita cuma mau menekankan bahwa penulis Ibrani, siapapun itu penulisnya, mengatakan bahwa ibadah itu begitu penting. Sampai-sampai kita dilarang untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Justru malah diperintahkan untuk semakin giat melakukan ibadah menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itu kita lihat dalam ayat yang ke-25. Tapi sebelumnya kita akan coba membahas dulu sedikit sebenarnya apa sih makna ibadah dalam Alkitab. Sering kita ngomong ibadat. Apa sih artinya sebenarnya? Itu kita mau singgung dulu sedikit sebelum kita masuk kepada manfaat ibadah dan juga bagaimana ibadah yang sejati itu. Coba kita lihat definisi ibadah. Menurut KBBI, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah itu dikatakan apa? Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasarkan ketaatan, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kata bakti, makanya ibadah sering dikaitkan dengan kebaktian. Betul? Pernah dengar ya? Kebaktian. Kata bakti itu juga ada kaitannya dengan kerja bakti. Nanti saya akan kaitkan kata kerja bakti dengan kata ibadah ya. Tapi sebelumnya kita masuk dalam definisi dalam ibadah dalam bahasa aslinya. Ibadah itu merupakan kata yang berasal dari kata avodah atau abodah, ya. Abodah inilah kemudian diserap dalam bahasa Indonesia karena avodah itu, ingat bahasa Ibrani adalah satu rumpun dengan bahasa Arab, ya. Kata abodah ini kemudian diserap di dalam bahasa Arab, kemudian juga diserap dalam bahasa Indonesia, namanya menjadi ibadah. Jadi jangan berpikir ini adalah hanya istilah Islam. Ibadah ini juga ada di dalam Alkitab kita. Berasal dari kata abodah. Karena bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan bahasa Aram itu satu rumpun. Mereka namanya rumpun Semitik. Sem, anaknya siapa? Nuh. Anaknya Nuh itu satu rumpun mereka itu ya. Yang kedua, saya singgung sedikit, kalau begitu apa bedanya ibadah dengan ibadat? Pernah dengar peribadatan, ibadah? Ini sebenarnya istilah yang sama. Sama kalau dengar kata amanah atau amanat. Sama nggak? Sama. Seperti itulah ibadat dengan ibadah, supaya nanti kalau ada yang tanya kita nggak bingung ya. Nah, arti ibadat ini sebenarnya atau avodah ini itu adalah suatu kerja yang tidak dibayar. Makanya sering disebut kerja bakti. Kalau di desa-desa itu sering ada kerja bakti. Waktu saya menjabat pasti tinggal berikan pengumuman atau ketuk kentongan kalau zaman dulu. Panggil mereka kerja bakti itu artinya tidak dibayar. Betul ya? Itu bakti kita kepada bangsa dan negara. Makanya kita kerja atau kepada suatu tempat. Makanya istilah itu disebut kerja bakti, artinya tidak dibayar. Nah, kalau dalam perjanjian baru, kata ibadah itu berasal dari kata
latreuo. Dari kata latreuo inilah muncul istilah liturgi. Nah, pernah dengar istilah liturgi? Wah, ini kalau orang Protestan dia paham. Liturgi bentuk satu tata ibadah. Nah, sebenarnya kata liturgi itu berarti sebenarnya pelayanan, bukan hanya suatu tata ibadah atau yang bersifat seremoni atau ritual. Liturgi itu sebenarnya semacam pelayanan publik kepada orang banyak ataupun kepada Tuhan. Nah, ini kata liturgia ini kemudian digunakan oleh literatur Yahudi dan Kristen pada era Kristen awal, terutama untuk pelayanan keagamaan. Makanya saya simpulkan dulu sedikit, menurut Ralph Martin dikatakan dalam buku The Worship of God, Some Theological, Pastoral, and Practical Reflection, di situ dijelaskan bahwa ibadah itu adalah sebuah pengabdian pada Tuhan melalui tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah adalah bakti kita. Ibadah adalah pengabdian kita kepada Raja di atas segala raja. Dari definisi ini, kita harus bisa paham bahwa ibadah itu tidak berbicara menyenangkan diri kita, tapi menyenangkan siapa atau kepada siapa kita mengabdi atau kepada siapa kita berbakti. Saya ulangi, dari definisi ini kita harus memahami bahwa ibadah itu bukan urusan itu ibadah memuaskan diri kita, tapi ibadah itu adalah urusan memuaskan Raja di atas segala raja, memuaskan Tuhan yang kita sembah. Makanya kita tidak boleh ngomong, saya kok nggak puas ibadah tadi. Ibadah bukan urusan memuaskan batin saudara. Ibadah itu urusan memuaskan Tuhan kita. Ini yang kita petik dari definisi yang kita pelajari tadi. Ibadah itu punya dimensi vertikal. Ibadah itu juga punya dimensi horizontal. Sampai di situ dulu. Kita masuk lompat nanti, karena ini kita ulang kembali di bagian akhir. Kita masuk pada poin yang kedua, apa manfaat ibadah. Manfaat yang pertama coba kita lihat dalam 1 Timotius 6, 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Itu dalam terjemahan baru. Tapi dalam terjemahan TSI dikatakan kita akan mendapatkan kekayaan besar secara rohani bila kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, disertai rasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Itu dalam terjemahan TSI. Dalam terjemahan lama, adapun ibadat itu sungguhlah besar labanya. Tadi keuntungan dalam terjemahan baru. Dalam terjemahan lama, labanya jikalau disertai dengan hati yang senang. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, apakah engkau ingin menjadi benar-benar kaya? Sesungguhnya engkau sudah kaya apabila engkau bahagia dan baik hati. Dalam terjemahan NLT, ibadah itu adalah rasa puas, kesalehan yang disejati dengan rasa puas adalah kekayaan yang besar. Naik lagi mas ke bagian 1 tadi. Ya. Manfaat pertama ibadah itu adalah membuat kita kaya dalam arti yang sebenarnya. Di dalam Alkitab ada 3 istilah yang saya temukan. Kaya tapi miskin, miskin tapi kaya, kaya juga kaya. Saya ulang, ada kaya tapi miskin, ada miskin tapi kaya, tapi ada kaya juga kaya.
Miskin, ada juga miskin. Tapi yang saya maksud di sini yang berkaitan dengan istilah kaya, ya. Jadi dalam kaitan istilah kaya itu ada 3 istilah. Kaya tapi miskin. Ini nanti Bapak Ibu boleh lihat dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Suatu saat Yesus lagi mengajar, datang seseorang. Dia ngomong kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kalau boleh kasih tahu saudara saya." Ini saudara ini entah kakak, entah adiknya. Yesus disuruh memberitahu supaya membagi warisan dengan dia. Karena rupa-rupanya warisannya diambil sendiri, dia tidak diberinya. Kemudian Yesus ngomong apa? "Sejak kapan saya diangkat jadi hakim antara kamu dengan saudaramu? Sejak kapan saya diangkat menjadi mediator atau pengantara antara kamu dan saudaramu?" Kemudian bukan malah membela orang yang mengadukan itu, tapi justru Yesus memberi sebuah perumpamaan. Dalam perumpamaan diceritakan ada orang kaya punya kebun yang begitu luas. Panen sampai lumbungnya tidak bisa menampung seluruh panen. Akhirnya dia bikin lumbung terus. Akhirnya suatu saat dia bilang begini, "Sekarang jiwaku, bersukacitalah karena kamu sudah banyak harta dan bersenang-senanglah." Kemudian dalam ayat yang ke-12, ayat yang ke-21 dari Lukas 12, coba lihat, ditutup dengan kata-kata begini, "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau tidak kaya di mana? Di hadapan Allah." Jadi orang kaya tapi miskin diwakili oleh siapa? Orang kaya yang bodoh. Dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya tapi miskin juga diwakili oleh siapa? Jemaat Laodikia. Saya cerita. Ada sebuah jemaat di kota Laodikia, ini sekarang berada di Turki. Laodikia ini berada di antara Sungai Likus. Sungai Likus ini sungai yang sangat besar sehingga membuat kota tersebut menjadi kota yang subur luar biasa. Kota tersebut menjadi kota yang subur sehingga menghasilkan peternakan yang luar biasa dan pertanian yang luar biasa. Bahkan di sana menghasilkan jubah wol hitam yang mengkilat di kota Laodikia itu. Kemudian di sana ada pusat kesehatan mata, ada dokter-dokter spesialis mata di sana di kota Laodikia. Jadi kota itu adalah kota pusat perdagangan, kota pusat transaksi keuangan, dan juga kota perbankan dan pertukaran. Luar biasa kayanya sampai tahun 60 terjadi gempa bumi yang luar biasa. Laodikia itu tidak minta bantuan pada pemerintah Roma. Dia bangun sendiri kotanya karena memang kota kaya. Kota yang kaya membuat jemaat di situ juga kaya. Tetapi dalam penilaian Tuhan, engkau berkata engkau kaya, tapi sebenarnya engkau miskin. Coba kita lihat yang tulisnya jemaat Laodikia. Karena engkau berkata aku kaya dan telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Tadi yang katanya pusat mata di sana, tapi dikatakan malah buta dan juga telanjang. Sementara di situ pabrik pakaian. Kaya tapi miskin. Jadi dalam Alkitab ada tiga istilah. Kaya tapi miskin diwakili oleh orang kaya yang bodoh. Yang kedua diwakili oleh jemaat Laodikia. Yang kedua ada jemaat atau orang yang miskin tapi kaya. Loh, kok bisa miskin tapi kaya? Tapi itu Alkitab yang bilang. Coba kita lihat di dalam jemaat apa? Makedonia.
2 Korintus 8 ayat 1. Saya baca. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia itu jemaat yang mana? Filipi, Tesalonika, Berea. Ya, itu berada di wilayah Makedonia. Filipi, Tesalonika, Berea. Mereka dikatakan apa? Miskin, tetapi kaya. Loh, kok bisa miskin, tak punya apa-apa tapi kaya? Ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun sangat miskin, namun mereka apa? Kaya dalam kemurahan. Coba kita lihat juga jemaat Smyrna. Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Miskin tapi kaya. Jemaat Makedonia miskin tapi kaya. Jemaat Smyrna miskin tapi kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Kemudian yang miskin tapi kaya juga Paulus. Paulus bilang begini dalam 2 Korintus 6 ayat 10. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Tadi ada jemaat kaya tapi miskin, yang diwakili oleh orang kaya yang bodoh, diwakili oleh jemaat Laodikia. Ada jemaat yang miskin tapi kaya, diwakili oleh jemaat Makedonia, diwakili oleh jemaat Smyrna, diwakili oleh Paulus. Yang ketiga, ada jemaat kaya tapi juga kaya. Ada orang yang kaya tapi juga kaya. Siapa itu? Kemarin kita belajar Ayub kaya tapi juga kaya. Abraham kaya enggak? Kaya tapi kaya. Dan juga kaya. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan sudut pandang antara Allah dengan manusia? Kenapa Allah bilang itu kaya sementara miskin? Sementara ada orang yang benar-benar kaya dibilangnya miskin. Apakah ada perbedaan sudut pandang antara manusia dan Allah dalam hal ini? Ini pertanyaannya. Saya cuma mau bilang, ternyata cara Allah melihat seseorang atau mengukur orang itu kaya atau tidak, tidak hanya dilihat berdasarkan jumlah kekayaannya, tetapi pertama, berdasarkan kekayaan rohani. Kekayaan rohani itu banyak. Yakobus 2 ayat 5 itu kaya di dalam iman. 2 Korintus 8 ayat 2 kaya dalam kemurahan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 5 dan juga 2 Korintus 8 ayat 7 kaya dalam perkataan dan pengetahuan. Kaya dalam kebajikan, memberi dan berbagi, itu bisa dilihat dalam 1 Timotius 6 ayat 18, 2 Korintus 8 ayat 7. Kaya dalam kasih, bisa dilihat dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Artinya begini, kalau kita kaya tapi rohani kita tidak kaya, kita tidak kaya dalam perkataan, kita tidak kaya dalam kasih, dan yang saya katakan semua tadi, kita miskin. Ini cara Allah memandang kita. Tapi sebaliknya, engkau kaya dalam kemurahan, engkau kaya dalam kasih dan sebagainya, meskipun hartamu sedikit, engkau kaya dalam kacamata. Tapi kalau engkau kaya, banyak hartamu, banyak uangmu, banyak asetmu dan sebagainya, sementara engkau juga kaya secara rohani, engkau kaya dan juga kaya. Amin.
Inilah cara Allah memandang kekayaan itu. Yang kedua, dia tidak cuma melihat harta kekayaan kita, tapi juga melihat kekayaan rohani. Yang kedua, kaya itu tidak hanya diukur dengan jumlah tabungan kita di bank-bank yang ada di dunia ini. Tapi kalau kita tidak punya tabungan di atas sana, kita miskin. Saya ulang, Allah memandang bukan jumlah tabungan kita yang ada di bank BCA, bank BRI, bank BNI, Cbank, Maybank, dan bank-bank yang lain. Tapi kalau kita tidak punya tabungan di atas sana, kita dalam kacamata Tuhan miskin. Bisa nangkap ya? Nah, pertanyaannya coba kita lihat ayatnya. Di mana? Matius 6 ayat 18 sampai 19. Yesus bilang begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana? Di surga. Di surga ngengat dan karat tidak membongkarnya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian apa? Mengumpulkan suatu harta. Saya ulangi, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik untuk dirinya di waktu yang akan datang. Ketika dia berbagi, itu adalah cara nabung orang di sana. Engkau boleh punya tabungan di sini, tapi engkau akan disebut kaya ketika dibarengi kita punya tabungan di surga. Amin. Cara Tuhan memandang kekayaan itu pertama tadi bukan cuma berdasarkan apa kekayaan yang bersifat materi, tetapi juga kekayaan rohani. Yang kedua, kita disebut kaya jika punya tabungan di bumi tapi juga punya tabungan di surga. Dengan apa? Suka berbagi. Makanya banyak orang tidak tahu, setiap pemberian kita kepada orang susah, ya misalnya, itu lepas dari tangan kita, tapi tercatat sebagai tabungan di surga. Amin. Orang banyak tidak mengerti prinsip ini. Makanya untuk menabung di surga itu bukan cuma urusan nanti banyak doi, banyak uang. Karena Paulus yang tidak punya apa-apa juga bisa memperkaya orang lain. Ini bukan cuma urusan orang yang berduit, tidak. Apapun yang saudara bantu untuk orang-orang yang berkekurangan yang diwakili di situ, nanti kita lihat lebih lanjut, oleh anak yatim, oleh para janda, ya. Ini dua wakil orang-orang yang susah. Ketika engkau membantu orang-orang susah, bantuanmu itu lepas dari tanganmu, tetapi bantuanmu itu tersimpan di sana. Dengan demikian engkau disebut, bisa jadi engkau disebut miskin tapi kaya, tapi bisa juga disebut kaya juga kan, karena punya tabungan di sini, punya tabungan di sana. Yang ketiga, urusan kaya itu bukan cuma masalah tadi. Yang pertama adalah banyaknya harta kita, tetapi ada kekayaan rohani yang kita miliki. Yang kedua, bukan cuma dilihat jumlah tabungan kita yang ada di muka bumi ini, tapi juga di jumlah tabungan kita di surga. Yang ketiga, ukuran kekayaan dalam kacamata Tuhan itu adalah rasa cukup. Coba kita lihat. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Ada rasa cukup di sana dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Apakah engkau ingin menjadi benar-benar kaya? Sesungguhnya
engkau sudah kaya. Saya ulangi, engkau sudah kaya apabila engkau bahagia dan baik hati. Kata bahagia dan baik hati itu dalam terjemahan yang lain diterjemahkan menjadi rasa cukup dan berpuas diri. Engkau banyak duit tapi tidak pernah puas, engkau miskin. Saya ulang, engkau banyak duit, banyak uang, banyak harta, tapi kalau tidak ada rasa cukup dan rasa puas, engkau miskin dalam kacamata Tuhan. Punya tabungan sudah 5M masih kurang aja, mikir apa khawatir ini uang mau habis ini. Itu miskin. Ya, kita harus punya rasa cukup. Makanya orang punya rasa cukup bisa bersyukur dalam segala sesuatu, meskipun keadaan tidak baik-baik saja. Engkau miskin dan mungkin harta kita terbatas, tetapi ada rasa puas diri di situ, puas dengan apa yang Tuhan beri dan kita bisa bersyukur. Engkau kaya. Tapi kalau engkau kaya dan bisa berpuas diri, engkau adalah orang yang kaya dan juga kaya. Amin. Jadi ada 3 faktor bagaimana Tuhan melihat orang yang kaya tersebut. Ada orang yang kaya tapi miskin, ada orang miskin tapi kaya, ada orang kaya juga kaya. Ini yang saya bilang cuma kaya ya. Kalau yang miskin tetap miskin, itu juga miskin itu memang ada. Tapi yang kita bahas ini tentang kaya. Nah, kata puas di sini Bapak Ibu ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang artinya autarkeia. Rasa cukup, rasa puas. Ya. Jadi ukuran kekayaan bukan hanya diukur dari berapa jumlah harta kita, tetapi diukur dari kepuasan atau rasa cukup kita. Meskipun jumlah harta kita sedikit, apa yang kita dapat sedikit, tetapi ada rasa puas dan cukup, engkau kaya di hadapan Tuhan. Ini belum Bapak Ibu kita nanti mengaitkan ibadah dengan kekayaan. Nah, kalau begitu apa kaitannya Pak? Bapak kok ngomongin orang yang miskin tapi kaya, kaya tapi miskin, kaya juga kaya. Apa kaitannya dengan ibadah? Apakah ada memang ayat yang mengaitkan itu? Ya iya. Berapa ayat yang kita baca tadi membuktikan bahwa ada kaitan dengan ibadah. Ketika engkau menolong anak yatim, menolong orang yatim, itu adalah ibadah sejati, bukan? Bukankah dengan ibadah model macam itu engkau sedang menabung di surga? Dengan begitu engkau memiliki kekayaan dalam arti yang sebenarnya. Bukan cuma kaya di bumi, tapi miskin di surga. Benar-benar kaya dalam pengertian yang sebenar. Bukankah ibadah itu membuat engkau belajar untuk memiliki rasa puas? Berapa waktu yang lalu kita belajar, Ayub itu kaya, tetapi memang saudara-saudara ujian kekayaannya ini, ujian kekayaan itu banyak orang berguguran. Lebih mudah saudara dan saya menghadapi ujian penderitaan. Karena menurut survei, dari ratusan orang yang bisa lolos ujian penderitaan, tidak lolos pada ujian kemapanan. Ya. Namun demikian, saudara dan saya bisa kaya, juga kaya. Melalui ibadah. Ibadah yang sifatnya vertikal, seperti ada yang kita baca tadi, maupun ibadah yang sifatnya horizontal. Yang kedua, apa manfaat ibadah yang kedua? Ibadah yang kedua manfaatnya adalah membuat kita kuat secara rohani. Ini saya tulis sengaja. Cara Tuhan menolong kita pertama itu biasanya kalau kita lagi beban berat. Yang pertama itu dia hilangkannya beban kita. Kalau saya mikul beban 1 kintal, diambilnya beban saya 1 kintal itu. Ini cara Tuhan menolong pertama. Cara Tuhan menolong kedua itu meringankan beban kita. Beban tadi yang 1 kintal diambilnya 50. Karena dianggapnya saya mampu memikul 50 kilo. Yang ketiga,
bebannya tidak dikurangi, tapi kekuatannya ditambah. Betul? Tadi saya tidak mampu pikul 1 kintal, dikuatkannya saya, diberikan kemampuan kepada saya untuk memikul 1 kintal. Sehingga bebannya tidak berkurang, tapi kekuatan saya yang bertambah. Ini cara Tuhan menangani beban kita. Nah, saudara tahu enggak? Pelajaran kemarin yang kita belajar tentang manusia batiniah. Manusia batiniah itu ternyata butuh apa? Olahraga salah satu. Dan bentuk olahraga manusia batiniah itu adalah ibadah. Coba kita lihat ayatnya baik-baik. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah apa? Dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Di sini belum kelihatan. Kalau lihat dalam ayat yang ke-8, latihan badani, olahraga fisik, terbatas gunanya. Kalau dalam terjemahan yang lain, olahraga fisik atau latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan rohani yang bernama ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup yang saat ini maupun hidup yang akan. Ini kita pelajari sudah kemarin ya, saya tidak kupas lagi. Ibadah itu adalah olahraganya manusia batiniah. Saudara lari, saudara nge-gym, saudara renang, itu olahraga fisik. Tapi ibadah adalah olahraga manusia batiniah. Ini kita sudah pelajari kemarin. Mungkin Bapak Ibu ada yang tidak ikut. Coba satu lagi, Mas. Kata latihan di situ itu menggunakan istilah apa? Gimnaso. Gimnaso. Gim itu sendiri merupakan singkatan dari gimnasium. Nah, ini orang sering ngapain? Nge-gym, ya. Kata latihan itu artinya nge-gym, olahraga. Jadi ibadah itu adalah olahraga. Saudara yang gak suka ibadah berarti malas olahraga. Dan olahraga itu manfaatnya apa? Menguatkan manusia batiniah. Kemarin kita pelajari Paulus yang begitu besar beban hidupnya, begitu besar persoalannya, dia punya skolop. Ingat apa itu skolop? Duri dalam daging. Dia punya masalah dengan pelayanan, dia sering dianiaya, dipukuli dan sebagainya. Tapi dia anggap semuanya itu adalah penderitaan ringan. Itu artinya apa? Orang yang mengalami masalah begitu besar, dianiaya, kekurangan dan macam-macam persoalan dalam pelayanannya, tapi dianggapnya sebagai persoalan ringan. Ini membuktikan bahwa Paulus pribadi yang kuat. Karena apa? Hidupnya senantiasa berolahraga. Manusia batiniahnya berolahraga, makanya dia punya power yang luar biasa dalam menghadapi badai hidup. Bapak Ibu yang rajin ibadah, mungkin masalah kita tidak selesai, mungkin persoalan tidak selesai, tapi tidak tahu kenapa kita tenang, kita kuat ibadah. Mungkin beban kita tidak diangkat, kita punya persoalan apa? Ekonomi, punya persoalan bisnis, tetap persoalannya. Tetapi anehnya ketika kita rajin ibadah, kekuatan itu memberikan kita kemampuan untuk mengatasi semua badai hidup. Bukan badainya selalu dihilangkan oleh Tuhan, tapi kemampuan kita menghadapi badai itu yang ditambahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, ibadah yang sejati. Yang pertama dalam Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita
ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang sejati itu bukan ritual, tapi gaya hidup. Karena banyak orang berpikir yang penting ritualnya. Dia tidak hidup dalam kekudusan, maksiat jalan terus, ke gereja rajin. Banyak orang yang semacam itu. Tetapi kekristenan itu, ibadah itu berbicara gaya hidup, kekudusan hidup. Rajin ke gereja, tapi juga harus benar-benar hidup di dalam kekudusan. Itu harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Yang kedua, ibadah yang sejati bukan berbicara kiblat, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Suatu saat Yesus lewat ke Samaria dan ketemu dengan seorang perempuan. Di sana dia berkata-kata, Yesus minta air, tetapi ditolak oleh perempuan Samaria tersebut. Saya mau singgung cerita sedikit. Siapa Samaria itu? Tahun 722 sebelum Masehi, ya. Ketika Asyur menyerang Samaria, caranya Asyur melemahkan kerajaan Israel itu adalah dengan cara apa? Menaruh orang-orang yang dibuang di kota Samaria, sehingga terjadi asimilasi, terjadi kawin campur antara orang-orang di situ yang tidak ikut dibuang ke Asyur. Terjadi kawin campur sehingga mereka tidak memiliki gen yang murni lagi. Sehingga orang Israel yang pulang dari Asyur kemudian hari menganggap orang Samaria ini tidak murni. Sebaliknya orang Samaria menganggap dirinya yang paling murni. Saya ini keturunan Yusuf, saya ini keturunan Lewi. Tempat ibadah saya yang paling benar, tempat ibadah saya bernama Gerisim atau Sikem. Itu yang paling benar. Bukan kayak kalian orang-orang Yahudi yang bikin tempat ibadah baru bernama Yerusalem. Orang Yahudi beribadah kiblatnya ke Yerusalem, orang Samaria ibadah kiblatnya ke Gerisim atau Sikem. Jadi ketika Yesus ngomong semacam ini, itu persoalan kiblat. Kamu orang berkiblat ke Yerusalem, saya berkiblat ke Sikem, saya berkiblat ke Gerisim. Tapi ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang tidak berdasarkan kiblat-kiblat semacam itu. Ibadah yang sejati dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Kemana saudara mau arahkan diri saudara? Tidak mengarah kepada Allah. Ada seorang yang tidur kakinya menghadap ke Arab Saudi. Ditegurnya orang itu. Kenapa kau arahkan kakimu ke Baitullah? Kenapa kau arahkan kakimu menghadap ke rumahnya Allah? Apa dijawab? Orang tersebut santai menjawab, kalau begitu, arahkan kakiku kemana kau kehendaki, di mana Allah tidak ada. Ibadah sejati tidak berbicara kiblat. Ya, kemanapun saudara gereja kita mau menghadap kemana juga tidak ada persoalan. Yang penting jangan di tengah jalan tol, bisa ditabrak kita ya. Jadi tidak berbicara hal-hal yang bersifat kiblat kayak begitu. Baru banyak saudara waktu saya jadi kepala desa di sana, orang-orang di sana kalau bangun rumah ribet. Dapur jaraknya segini dari sini, ya. Kalau mau bikin rumah katanya pintunya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Memang ribet mereka. Tapi memang ada yang sifatnya benar, yang merupakan kearifan lokal. Misalnya kalau pintu itu harus banyak, itu berkaitan dengan sirkulasi udara, ya, bukan berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Tetapi mereka memahami semacam itu. Waktu saya bangun rumah, di pondasi rumah saya itu ada kayu lamtoro yang besarnya sebadan saya. Tukang saya itu saya lihat ngapain di situ, dia gali.
berminggu-minggu, dibayar berapa orang. Gali apa Pak? Gali Pak, ada akar lamtoro, ini nggak boleh di sini. Timbun saja. Loh, bahaya, Bapak sakit nanti. Iya, kalau saya ketusuk lamtoro itu sakit memang. Tetapi saya tidak punya keyakinan semacam itu. Memang enak jadi orang Kristen ya. Nggak kayak orang-orang dunia pakai kiblat-kiblatan, macam-macam aturan digunakan. Tapi orang Kristen tuh semuanya mengarah kepada Kristus. Kemudian ibadah itu bukan lahiriah tapi batin. Oh ya, saya mencatat ini orang Israel itu rajin datang ibadah, rajin badannya, nyanyi rajin, mangap-mangap mulutnya, tetapi hatinya kagak ikut. Memuliakan aku dengan bibirnya, bisa ngomong haleluya, bisa ngomong hal-hal hosana bagi sang raja, macam-macam, tapi hatinya tidak ikut. Makanya Yesaya menegur, bangsa ini memuliakan aku cuma dengan bibir, cuma lahiriah saja yang datang, tapi tidak sungguh-sungguh sepenuh hati. Coba kita lihat dalam Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah padaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. 1 Samuel 12 ayat 20. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini artinya begini, kita bisa datang ibadah loh. Badan kita bisa datang ibadah, tapi pikiran kita di rumah. Betul? Ada ayatnya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi pas dengar khotbah pun masih melayang-layang. Bagaimana ya Lamborghini saya? Ya opo, saya punya mobil baru itu. Bisa, karena harta itu punya magnet yang begitu kuat, menyedot hati dan pikiran seseorang untuk mengarah ke situ. Makanya Tuhan menyuruh kita menyimpannya di surga, supaya hati pikiran kita banyak ke surga. Ayo, berapa sih lama sih umur kita? Saya sangat terberkati dengan apa yang Melita katakan. Apa sih yang kita mau cari di muka bumi ini? Ayo, apa sih yang kita mau cari di muka bumi ini? Harta cuma sayuan. Di dunia ini cuma mampir ngombe. Kita mau kumpulkan banyak-banyak loh, besok kita pulang juga. Saya lihat di TikTok, kenapa orang Islam kalau mati dipocong? Ternyata itu untuk memberitahu bahwa ketika mati tidak bawa apa-apa, tidak bawa kantong, ya kan? Dipocong. Kalau orang Kristen masih keren, matinya bawa jas kan? Jadi bisa disimpanin uang aja. Tapi yang jelas tidak ada kita bisa bawa pulang ke sana. Apa sih yang kita mencari di muka bumi ini? Makanya itu ibadah yang sejati melibatkan hati pikiran kita, konsentrasi kita, kesungguhan kita dalam mendengar firman, kesungguhan kita dalam menyanyi. Saya bisa buktikan loh, orang menyanyi bisa dengan mulutnya tapi hatinya tidak ikut. Sungguh-sungguh nyanyi itu sungguh-sungguh, seperti kita melihat sang raja, kita berdiri di depan kita dan kita melayani dia dengan rasa hormat dan kagum, karena pelayanan semacam itu adalah suatu kehormatan buat saudara dan saya. Lakukan sungguh-sungguh. Yang terakhir, ibadah itu bukan persoalan simbol, tapi persoalan esensi atau hakikat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah perjanjian lama bawa apa? Domba. Kalau Bapak Ibu belajar tentang teologi, doktrin soteriologi keselamatan, ada yang disebut dengan tipe, ada yang disebut antitipe. Ketika bawa domba itu tipe, nanti antitipenya Kristus, ya, digenapi di dalam Kristus. Banyak orang lebih menekankan simbol-simbol daripada menekankan hakikatnya. Cincin kawin simbol cinta. Kalau orang tunangan, cincin kawin yang bundar itu bulat, bundar sempurna, itu akan dibilang cincin ini adalah tanda cinta.
meskipun 20 biji dipasangkan cincin, tapi kalau memang esensi dari cinta itu tidak muncul di dalam rumah tangga, apa gunanya simbol? Saya mau menikah pakai adat Jawa, bawa tebu. Saya cari artinya tebu itu apa. Kenapa orang Jawa menikah harus pakai tebu? Ternyata tebu itu singkatan dari antep ing kalbu. Ya, antep ing kalbu. Jadi ketika kita bawa tebu itu, kita mau menyatakan bahwa ini loh orang yang mantap di hati saya. Biar 1 truk saya bawa, tapi kalau saya tidak sungguh-sungguh cinta, berarti saya menekankan simbol daripada hakikat. Menekankan simbol dari esensi. Masih banyak lagi ya yang hanya sekedar simbol. Baptisan adalah tanda pertobatan. Biar 50 kali kita dibaptis, tapi kalau tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak ada guna. Luar biasa. Ibadah adalah pengabdian. Ibadah adalah bakti kita kepada Tuhan. Kita sedang melayani. Bapak Ibu yang duduk sekarang juga dalam definisi, dalam pengertian melayani Tuhan. Raja di atas segala raja. Dan melayani raja di atas segala raja adalah sebuah penghormatan. Kehormatan yang luar biasa. Gunakan itu. Manfaatkan. Kita melayani Pak Jokowi aja merasa terhormat, apalagi melayani raja di atas segala raja. Yang kedua, ibadah itu manfaatnya membuat kita itu menjadi orang yang kaya dalam pengertian sesungguhnya. Ada orang miskin, orang kaya tapi miskin, ada orang miskin tapi kaya, tapi ada orang kaya juga kan? Ketika engkau beribadah, engkau akan menjadi pribadi yang benar-benar kaya di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, ibadah itu membuat otot-otot rohani kita, manusia rohani kita, manusia batiniah kita kuat, sehingga kita tangguh menghadapi beban hidup. Mungkin beban hidup kita tidak dikurangi, tetapi kekuatan kita ditambah melalui ibadah. Makanya jangan kaget besok lusa masalahnya tambah banyak, tapi tambah tegar kita berdiri karena kekuatan ibadah. Yang terakhir, ibadah yang sejati adalah pertama, bukan ritual tapi gaya hidup, bukan kiblat tapi dalam roh dan kebenaran, bukan lahiriah tapi batiniah, bukan simbol tetapi hakikat atau esensi. Tuhan Yesus memberkati.